kita sudah beberapa kali lah mengajukan ahli meringankan, ahli dalam bidang yaitu kemarin juga dari pihak mantan narkoba yaitu Pak Anoki. Namun yang menarik kemarin itu kan yang menjadi perbincangan soal CCTV itu, ya kan. Nah, akhirnya kemarin masyarakat juga kaget dengan salah satu kasat membawa sebuah video yang diduga hasil dari lapas dan hasil dari BAP yang dilakukan oleh 6 terdakwa. Namun dalam proses itu banyak perdebatan, terindikasi banyak kejanggalan. Terima kasih. Tentang kasus Amarzoni ini kita minta juga perhatian daripada penegak hukum yang lain dan juga publik ya, sebagai kontrol. Terus minta perhatian juga kepada Bapak Presiden karena ini menyangkut nyawa seseorang atau kehidupan layak bagi Amarzoni, di mana penegakan hukum ini jangan terlalu abuse atau semena-mena. Kita minta kepada Kapolri, Pak Kapolri, dengan segala hormat, kita melihat kejanggalan-kejanggalan yang terjadi atas peristiwa Amarzoni, di mana saya mengikuti perkara ini dari awal, walaupun saya tidak sebagai PH dari Amarzoni, namun sebagai manusia, sebagai seorang ibu, sebagai seorang praktisi hukum, ini sangat banyak kejanggalan dan juga dalam pemahaman hukum juga banyak yang salah dalam penerapan hukum itu. Maksud saya kurang tepat ya. Contoh, saya melihat perkara Amarzoni ini seperti hukum pidana ya, seperti persidangan pidana. Terus karena berbeda, ini maaf, hukum pidana dengan persidangan hukum pidana dengan persidangan narkoba itu sangat berbeda. Perbedaannya tidak seperti yang dilakukan saat ini. Kalau ketika saya sidang perkara narkoba, kita hanya memberikan kesaksian, terus pembuktian, alat bukti, barang bukti, kemudian saksi ada cat, kemudian psikis yang harus kita tuangkan. Karena di sini gimana ya, ketika seseorang terlibat atau terdampak dengan kasus bahan kimia, yaitu yang membuat gangguan pada otak, itu tentu dia menjadi seorang yang psikis terganggu pikirannya, yaitu dia memakai narkoba, apalagi dia memakainya mungkin dengan kondisi dan stamina yang tidak baik. Kalau kondisinya dalam penyakitnya akan berdampak. Kalau kondisinya dalam gangguan pada psikis, mungkin dalam kehidupan ekonomi, dalam kehidupan rumah tangga, tentu dia akan berdampak seperti itu. Kalau dia dalam keadaan sedih karena dia merasa dimarahi orang tuanya, dia makan menegak narkoba itu, bahkan ingin bunuh diri gitu. Jadi ini merupakan sebuah
apa namanya istilah dalam psikis, dalam kejiwaan itu. Jadi saya mengharap, kita mengharap ya, agar perkara Amarzoni ini harus detail dengan unsur-unsur. Pertama, sesuai dengan SEMA, peraturan menteri ya, bahwa jika dia pemakai, dia harus direhabilitasi. Sejauh mana rehab itu? Apakah sudah mengganggu psikisnya? Ya? Apakah dia sudah melampaui dari gangguan kejiwaan? Ini juga harus diperhatikan. Itulah gunanya BNN. Kan ada dana negara di sana. Negara harus memperhatikan satu nyawa, satu kebebasan masyarakat. Ya. Kenapa? Sangat pentingnya. Kita butuh bangsa ini, butuh negara ini dalam penegakan hukum demi pencari keadilan, demi manfaat hukum itu sendiri, demi kepastian hukum sendiri, hukum itu sendiri. Jadi ketika ada hal untuk saksi korban untuk kepentingan pembelaan dirinya, dengan tiada merasa ada yang membantu, semua menyudutkan dia. Kita orang normal aja sudah luar biasa stresnya, apalagi dia adalah seorang pemakai. Secara hukum melihat kemarin yang sudah ditampilkan sebuah video hasil dari rekaman saat penggeledahan di lokasi itu di lapas dan juga di saat BAP yaitu di dalam ruangan LP yaitu di ruangan staf. Namun kan yang membuat jadi masyarakat bertanya kan mintanya CCTV Bun. Kok yang dikasih video yang ada di handphone Kalapas sama handphone Kasatnya sendiri Bun? Itu secara substansi hukumnya sah nggak sih? Tunggu dulu sebentar, bisa diulang? Bentar ya. Bun, kemarin kan juga yang dipertanyakan soal CCTV, namun dari pihak Kasat sebagai saksi dari JPU untuk melihatkan langsung saat proses penggeledahan, saat proses BAP, memang ditunjukkan, tapi ditunjukkan melalui hasil itu yang video dari lapas dan dari Kasat. Secara hukum sah nggak sih? Masya Allah, inilah yang harus kita harus mengontrol ya dalam penegakan hukum. Ini oknum ya. Ketika ada barang bukti itu harus disita oleh jaksa. Kenapa dia buka HP pribadinya dengan memperlihatkan bukti, menjadikan barang bukti itu kan tidak otentik. Ya. Nah, kenapa CCTV tidak dapat diperlihatkan sampai detik ini? Ada apa? Kenapa? Nah, kok HP Kalapas, HP Kasat, ini maksudnya apa gitu ya Allah. Jadi saya minta kepada Pak Kapolri, tolong dong Pak, ini juga ada laporan kepada Warsidik, jadi kepada Propam terhadap pelaku-pelaku oknum-oknum seperti ini. Indikasi ya, kenapa? Ketika memperlihatkan video tadi, kok dalam HP pribadinya dianggap itu sebagai kesaksian atau pembuktian. Kok jadi ngawur? Ya? Masa HP yang dipegang ini buktinya, mana bisa begitu? Itu kan harus ada penyitaan. Penyitaan oleh kejaksaan. Kenapa jaksa mau menerima barang bukti seperti itu? Jadi siapa sih sebenarnya yang membela Amarzoni? Tapi dalam kata pembela itu kan, tapi hakim juga punya pendapat.
ya kan, untuk memutuskan. Dari saksi yang lain juga nanti kan menemukan dari hakim ketua, hakim anggota untuk memutuskan perkara ini. Kalau kata CCTV sendiri, karena saat BAP, saat pemeriksaan itu di tempat Kalapas, yaitu di ruang staf Kalapas, bukan di kantor kepolisian. Nah, di saat BAP itu tidak ada CCTV di Kalapas. Nah, Bunda melihatnya gimana seorang Kalapas tidak ada CCTV? Kadang-kadang inilah ya, kita dalam memerangi penegakan hukum yang benar, ya, kita dalam mencoba memperbaiki carut marut hukum, ya, penegakan hukum, baik semua oknum, mau advokat, mau hakim yang kemarin 60 miliar itu, terus mau jaksa maupun polisi, semua oknum, karena kita tidak bisa menyatakan kita itu benar gitu, nggak bisa. Hari ini kita melihatnya seperti itu, tapi dengan contoh supaya kita tidak akan melakukan hal seperti itu. Nah, saya melihat dalam perkara Amar Zoni ini, Amar Zoni seolah-olah dijadikan objek untuk kejanggalan, untuk suatu peristiwa hukum yang menarasikan atau pengalihan dari proses peristiwa yang sebenarnya, sehingga pelakunya umumnya penegak hukum di situ semena-mena, ya. Jangan dikira mentang Kalapas itu bersih, tidak. Ada di Riau Kalapas yang ditangkap membawa narkoba ke dalam lapas, ada kepolisian yang terkait narkoba, ada baru-baru ini dipecat lebih dari 10 pemakai dan pengedar narkoba, ada. Yang dalam hal ini tolong kita kembali kepada porsi. Bagaimana kita memposisikan sidang narkoba ini seperti apa? Apakah sudah dihadiri oleh psikis? Ya, karena kita sama tahu semuanya bahwa bukan narkoba yang bersifat psikoaktif mempengaruhi mental dan perilaku. Ya, jadi ini narkoba dapat kita sampaikan di sini. Penting penyalahgunaan narkoba ini, Indonesia diatur dalam Undang-Undang 35 nomor 9, narkoba berdampak serius seperti penurunan kinerja otak, gagal ginjal dan kanker hingga kematian. Ini harus ditonjolkan dalam perkara untuk pecandu narkoba, bukan mafia yang berkilo-kilo dengan narkoba. Ada yang mendapatkan 1 ton tapi bebas. Kok dia hanya pemakai yang dijadikan kelinci percobaan, menyangkut kepada substansi bahwa dia harus dirusak kambangan, harus hukum mati dan hal yang selainnya. Tolonglah ya Allah, wahai penegak hukum, jalankanlah ilmu yang kalian dapat, jalankanlah dengan benar dan baik untuk membantu dan memperbaiki kehidupan orang. Jangan menjerumuskan orang kepada hal yang akan merusakkan kamu dengan 7 keturunan. Penyesalan jika kamu lakukan hal yang tidak terjadi seperti itu, kalian paksakan terhadap Amar Zoni. Tunggu, karma itu ada. Oke, bicara karma, Bu, namun kan juga dari posisinya seorang Amar juga sempat agak emosi karena saat penerangan atau penjabaran seorang kasar, ya kan, menyatakan bahwa membawa-bawa kata anak dalam proses dalam BAP itu, ya kan, menyebut-nyebut anak, ya kan, dan akhirnya dia juga banyak bantahan dari Amar yang menyedihkan, dia disebut juga sebagai bandar. Nah, Bunda melihat dengan emosinya dia membantah dengan pernyataan dan isi hati dia sedih karena menyebut nama anaknya dan juga disebut kata bandar. Wajar gak sih, Bu, seorang terdakwa yang belum ada kata vonis tapi sudah disebut bandar oleh
saksi sendiri. Ya, sangat tidak wajar. Ya, maaf. Kok segitunya menghujat? Inilah yang terjadi, yang dikatakan hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Pak Prabowo tolong dong. Pak Kapolri tolong dong. Tentang kasus Ahmad Zoni mohon. Kenapa? Saya miris dan sedih lihat kasus Ahmad Zoni. Jangan diabaikan pokok perkaranya. Jangan diabaikan permasalahannya. Dan bagaimana hak-hak untuk pembelaan dirinya harusnya diberikan seluasnya. Bahwa kalau memang dia adalah sebagai mafia, siapa di atasnya? Tolong tunjukkan. Kalau memang dia pengedar, pasti ada bandar di atas dia. Kenapa harus berfokus ke Ahmad Zoni? Ya? Nah, kasihan kan? Contoh, jangan seperti nenek-nenek curi pisang dihukum pidana. Ya, sementara yang dituduhkan terindikasi korupsi dibela mati-matian, bahkan diberikan amnesti. Bun, dalam proses BAP kemarin Bun, ada pertanyaan oleh lawyernya, kan BAP-nya atau pemeriksaannya di Polsek, tapi ditulis di lembar berkas itu di lapas, katanya lupa. Itu gimana Bun secara hukum? Kan ini kelihatan rekayasanya. Mudah-mudahan hakim yang mulia dengan segala permohonan kami sebagai rakyat, sebagai praktisi hukum, sebagai yang peduli dengan nyawa orang, jangan main-main dengan putusan. Mohon ini diberi kesimpulan yang benar-benar untuk memutuskan, jangan sampai gegabah. Pakailah naluri. Naluri hakim itu sangat dijunjung tinggi dengan etika hakim itu sendiri. Namun juga memang dari pihaknya Bunda menyebut Prabowo atau Presiden sendiri, memang juga sudah menyuratkan ke Presiden Prabowo untuk permintaan proses keadilan dia. Yang Bunda melihat itu memang sudah harus atau masih? Ya, saya minta baik pengacaranya maupun keluarganya jangan bosan-bosan, minta bantulah kepada Pak Prabowo atau kepada Pak Jaksa Agung atau ke Pak Kapolri dalam kasus ini agar Ahmad Zoni mendapatkan keadilan dan direhabilitasi, karena perkara Ahmad Zoni ini murni perkara psikotropika, kegangguan kejiwaan, tidak sebagai bandar yang dituduhkan. Kenapa? Kalau saya bisa memberikan statement seperti ini, karena tidak ada mafianya, dia tidak pengedar, nggak ada bandarnya, nggak ada bosnya. Terus dia edarkan kepada siapa? Nggak jelas, ya kan? Dan banyak kejanggalan-kejanggalan dengan semena-menanya penegak hukum yang memberikan dakwaan-dakwaan maupun pembuktian-pembuktian yang tidak pada substansinya. Contoh, memberikan video dalam HP pribadi yang tidak masuk di dalam penyitaan dalam kejaksaan dan tidak memperlihatkan CCTV. Terus tidak pernah didampingi oleh pengacara di dalam BAP. BAP-nya yang katanya di Kapolsek ternyata itu berada di lapas. Yang di lapas dibilang di Kapolsek, yang Kapolsek dibilang di lapas. Katanya ada kesalahan dalam kop surat. Ini ada apa? Kok dipaksakan perkara ini? Kalau memang ini adalah akhir dari takdir oleh Ahmad Zoni, kita mau berbuat apa? Tapi jangan takdir itu dipaksakan oleh kehendak dan kepentingan para pihak atau oknum yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya
di mata hukum. Oke, pun terakhir belum situasi. Namun juga dari pihaknya kemarin saksi dari kejaksaan juga menghadirkan saksi, yaitu dari kasat, juga saksi dari temannya Ahmad Joni dalam satu sel. Namun ditolak oleh kuasa hukumnya Ahmad Joni karena tidak masuk dalam proses berkas yang sudah di dalam kejaksaan atau dalam pengadilan. Namun dia menjabarkan proses mengenalnya Ahmad Joni, ya kan, melakukan juga jual beli. Namun dia tidak diproses, padahal dia ikut dalam proses itu, Bun. Namun dia bebas, yang Bunda mengerti. Ini keanehan. Salah satu contoh keanehan. Jadi banyak saya lihat keanehan. Pertama memperlihatkan kasat tiba-tiba memperlihatkan HP pribadinya, ada video di situ. Kalapas memperlihatkan HP pribadinya, ada video di situ. Sementara CCTV tidak diperlihatkan sampai saat ini. Kemudian ada dokumen bahwa BAP-nya di Polsek, yang dibilang itu BAP-nya di Kalapas. Ini kan rancu. Kemudian dia tidak didampingi, ditunjuk bahwa dia didampingi oleh pengacara, padahal itu tidak pengacaranya dia. Terus kok dia dibungkam dengan pengakuan-pengakuannya, seolah-olah dia tidak diberi kesempatan yang luas dalam pembelaan diri. Nah, kemudian yang disampaikan tadi, ada saksi yang sama-sama ditangkap, kemudian dibebaskan. Padahal dia ada kontak. Padahal dia bersama saat ditangkap itu. Apa alasan hukumnya dia dibebaskan? Kok dia dijadikan saksi lagi, menuduh Ahmad Joni punya barang yang banyak? Berarti dia tahu. Berarti dia ikut kerjasama, tangkap dia. Jangan dijadikan saksi. Ini kan aneh. Bagaimana narasi hukum dibangun? Instrumen-instrumen hukumnya tidak dijalankan dengan benar. Tolonglah. Kasihan. Ya. Kenapa? Saya lihat di sini. Ini ada bersama nih ditangkap. Namanya Jalal ya. Jaya ya. Namanya Jaya. Dianggap tidak terbukti, tapi kan dia ditangkap bersama. Oke, dia tidak terbukti, dibebaskan. Oke, tidak dipermasalahkan oleh Ahmad Joni. Tiba-tiba dia dijadikan saksi untuk pembuktian bahwa Ahmad Joni bawa barang banyak. Berarti dia ikut kena pasal 55 loh. Kerjasama, mengetahui, membersamai, ya, tangkap itu si Jaya. Jangan sembarangan, Jaya. Kalau kamu memang menjadi kesaksian bahwa Ahmad Joni benar punya barang siapa itu? Mana barang itu? Kamu mengetahui, kamu harus ikut bersama di dalam penjara. Nggak boleh begitu. Aneh kan? Ini kejanggalan lagi. Banyak kejanggalan-kejanggalan tentang perkara Ahmad Joni. Yang pasti Ahmad Joni adalah pecandu narkoba yang harus diproses dengan rehabilitasi, dengan psikis, karena psikotropika, gangguan kejiwaannya. Dan orang yang terganggu jiwanya tidak dapat dipidanakan. Maka gugurlah tuntutan hukum terhadap Ahmad Joni demi hukum itu sendiri ditegakkan. Tanpa ada pengedaran narkoba, mungkin Indonesia tidak banyak generasi-generasi atau tokoh-tokoh atau anak bangsa yang terlibat dalam kecanduan narkoba. Ini juga kelalaian kita sebagai bangsa, kita sebagai negara hukum, kelalaian membiarkan narkoba semena-mena masuk. Bahkan ada tokoh atau oknum dari pejabat atau oknum dari penegak hukum yang mengedarkan narkoba itu berkilo-kilo. Nah, yang berdampak sebagai pemakai
harus dilindungi dong. Tanggung jawab kita dunia akhirat. Pak Prabowo, Pak Sigit, wahai Kapolri, wahai Jaksa Agung, wahai Presiden, tolonglah anak bangsa. Khusus dengan narkoba ini, biar banyak perkara hukum yang harus kita jalankan dan fokus. Banyak perkara-perkara ekonomi yang kita perjuangkan untuk kemasyarakatan di desa-desa, memperjuangkan program kerja dari Pak Presiden. Mohon ini menjadi atensi perkara Amarzoni dengan segala hormat, dengan segala harapan dari saya, Eli Daneti sebagai praktisi hukum, dari saya sebagai masyarakat, dari saya sebagai seorang ibu, meminta kepada semua pihak yang punya hak otoritas, bela Amarzoni, selamatkanlah Amarzoni, masukkanlah dia kepada rehab, dan kejiwaannya pasti terganggu. Walaupun memang indikasi bahwa dia kan juga aktor aset negara juga ya Bun, pemain film dan juga punya area-area tertentu ya Bun. Bisa merupakan seorang aset bagi negara kita. Aset negara itu jangankan aktor, artis, pemain dalam kesenian, dan juga di dalam olahraga, dan juga di dalam TKI, TKW aja, itu adalah merupakan aset mengembangkan ekonomi negara. Jadi negara harus berperan untuk memperjuangkan hak-hak hukum orang yang sedang terzolimi dalam pengaruh narkotika. BNN juga harus bersikap dan bertindak di dalam kasus Amarzoni. Terima kasih, mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Memasuki bulan suci Ramadan, minal aidin wal faizin, Ramadan ya marhaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.